Sore saudara-saudara yang di Amerika. Selamat pagi, selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Pagi, selamat sahabat. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama saat ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda. Kita ada di bab ke-14 dan kurang lebih ada 4 meeting sebelumnya dan ini meeting terakhir. Dan ini tidak panjang, hanya beberapa paragraf saja ya. Terima kasih Brother Roy sudah pimpin kita dalam doa untuk doakan pelajaran kita. Dan sedikit review ya dari sub-sub judul yang sudah kita pelajari sebelum kita masuk kepada pembacaannya ya. Kita sudah membahas di waktu yang lalu masakan yang tidak memenuhi syarat adalah dosa. Oke. Lalu itu menempatkan makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik di atas meja adalah dosa, kita sudah bahas. Lalu di dalam sepotong roti itu ada agama yang praktis. Pengetahuan tentang masak-memasak bernilai 10 talenta. Ini diperhatikan saudara-saudara ya. Jadi tukang masak itu bahasa gaulnya sekarang itu bukan kaleng-kaleng. Bukan kacang-kacang orang Manado bilang ya. Jadi bukan hal yang sepele tukang masak itu ya. Apalagi dia masak makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang memenuhi syarat-syarat untuk kesehatan tubuh kita yang Tuhan mau. Itu nilainya 10 talenta. Saya nggak bisa menggolongkan dengan orang-orang yang jago memasak dan pintar memasak masakan-masakan yang mungkin tidak menyehatkan. Saya tidak bisa menilai itu mereka memiliki 10 talenta dengan memasak masakan itu. Karena apa? Karena konteks pelajaran kita di sini adalah makanan yang sehat, sederhana, ya dipersiapkan dengan benar, nilai gizinya ada, nutrisinya ada. Ini yang kita bahas dalam konteks ini. Dan ini disebut bernilai 10 talenta. Ketika kita memiliki pengetahuan tentang masak-memasak makanan yang sehat ya. Juru masak pantas dihormati ya. Juru masak dibuat untuk merasa bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang menempatkannya pada skala kehidupan sosial yang rendah. Ini pandangan orang-orang ya, kebanyakan umumnya ya. Oh, tukang masak itu hanya ya tukang masak di dapur. Tapi mereka pantas dihormati ya. Karena kenapa? Orang-orang ini mereka menyiapkan makanan yang akan ditempatkan di perut kita untuk diubah menjadi darah, untuk menyehatkan sistem, menempati posisi yang paling penting dan ditinggikan. Makanya pantas dihormati ya. Kewajiban setiap wanita untuk menjadi juru masak yang terampil. Kita tahu ya, wanita muda, ibu-ibu, pria juga dianjurkan untuk bisa memasak. Jadi pria dan wanita terpanggil ya. Dari mana sumbernya? Banyak sekarang. Kita untuk bisa tahu memasak masakan yang sehat, ada kalau dari buku-buku kita ada banyak ya. Jenis-jenis makanan yang sehat yang bisa kita masak, dari majalah-majalah kesehatan, dari YouTube sekarang. Dari YouTube juga ada. Dan ada banyak buku-buku yang lain yang bisa kita dapatkan.
kembangkan talenta itu, ya. Masing-masing kita disarankan untuk bisa mengembangkan talenta kita dalam hal masak-memasak ini, supaya kita tidak hanya tahu satu jenis masakan, tapi bahkan lebih, ya. Lalu panggilan untuk sekolah memasak, ya, sudah ada usulan-usulan untuk kita buat cooking class nanti. Reformasi kesehatan dan cara masak yang baik. Nah, di sini di judul ini kemarin dijelaskan ada banyak yang menyerah dalam hal reformasi karena cara masaknya salah, masakannya itu aja, sehingga reformasi kesehatan terasa jenuh, ya, dan terasa salah untuk melakukannya. Akhirnya orang-orang meninggalkannya. Mengganti makanan daging. Nah, bagaimana masakan-masakan sederhana itu dibuat untuk mengganti makanan daging. Jadi kita stop makan daging, tetapi makanan-makanan sehat ini akan membuat lidah kita terbiasa untuk meninggalkan daging. Kita tahu semua masakan-masakan itu makanan menyebabkan penyakit, ya. Tetapi makanan yang bagaimana? Sudah banyak kesaksian, banyak pengalaman hidup orang-orang yang makan makanan sehat tidak berpenyakit, dan orang-orang yang makan makanan yang tidak sehat dan memiliki beberapa penyakit kronis bahkan sampai kepada kematian. Ini jelas, ya. Makanan yang salah itu dikatakan sebagai satu batu nisan, ya, inskrip batu nisan. Jadi itu mengacaukan sistem, membawa penyakit, ya, dengan disertai saraf yang mudah tersinggung dan emosi yang buruk. Makan makanan yang salah bikin kita jadi tukang marah-marah, ya, dan berpengaruh kepada karakter kehidupan kita, ya. Contohnya kalau di Indonesia kita bisa membandingkan suku-suku itu, ya. Suku-suku, ya, Minahasa, Batak, Jawa, Papua, Timur, ya. Ini karakternya berbeda-beda semua. Dan kalau dari Minahasa sendiri dan dari Batak, ini kita lihat karakter-karakter yang temperamennya tinggi, ya. Dan kalau diselidiki rata-rata makanannya apa, itu terlihat, ya. Nah, tentang hal makanan juga ini, banyak jiwa hilang karena masakan yang tidak memenuhi syarat, ya. Jadi bagaimana kita bisa punya skill memasak untuk mendatangkan jiwa-jiwa, justrunya mendatangkan orang datang melihat kebenaran firman Tuhan melalui skill memasak yang kita miliki. Brother Ebing sudah kasih pengalamannya waktu lalu, ya, dan sangat baik. Dan masak-memasak ini bukanlah satu ilmu pengetahuan yang rendah. Jadi nggak bisa dipandang rendah masak-memasak ini. Bahkan ada sebagian orang yang sangat rindu untuk memasak, punya skill, mereka sekolah, ya, belajar masak-masakan. Kalau secara umum mereka belajar jadi chef, jadi koki, ya. Fris, Tentunya masakan-masasakan dunia yang mereka buat. Ke subjudul berikutnya, kehidupan dikorbankan untuk makanan modis. Nah, ini makanan yang mahal-mahal, makanan yang Fris lagi ya. mengeluarkan uang banyak, ya. Itu akan dan persiapan makanan penting, ya. Di sini kita tahu setelah belajar, setelah
melihat referensi-referensi, kita akan tahu masakan apa yang kita pilih, ya. Apa namanya? Pilihan kita itu betapa pentingnya ya, karena yang kita pilih tentunya yang kualitasnya baik, ya. Dan di sini ditekankan bahwa kuantitas dan kualitas itu penting dalam konteks sehat, ya. Dalam konteks kesehatan. Dan cara menyuguhkannya, ya. Tidak ada yang bahan-bahan yang apa namanya, dibuang-buang, tidak ada pemborosan, ya. Nah, sahabat, yang lalu kita bahas tentang sarapan stereotip, ya. Nah, sarapan stereotip ini disebutkan seperti ini, ya. Jika orang itu tidak berbakat dan tidak memiliki keahlian memasak, Anda akan melihat seperti yang kami alami dalam pengalaman kami. Sarapan stereotip. Stereotip ini adalah bubur. Demikian sebutannya. Kami menyebutnya bubur, pembuat roti dan sejenisnya, saus, dan itu semua dengan pengecualian sedikit susu. Sekarang mereka yang setelah makan dengan cara seperti ini selama berbulan-bulan mengetahui apa yang akan muncul di hadapan mereka setiap kali makan. Jadi makanan yang disiapkan itu aja, ya. Di sini disebutkan bubur, ada ya roti dan sejenisnya. Dan itu saja sampai membuat orang-orang, wah, kalau sudah jam makan dia sudah tahu, dan itu menjadi satu ketakutan karena tidak berubah, ya. Jadi bagaimana dengan belajar itu kita mendapat ilmu untuk makanan-makanan yang bervariasi dari segi jenis dan kualitasnya juga. Belajar dan berlatih, ya, itu perlu. Dan ini adalah satu cabang pendidikan yang penting. Jadi makanan yang tidak dimasak dengan baik terus-menerus merusak darah. Kita sudah bahas itu di waktu yang lalu. Baik, kita akan pergi kepada, oke, saya mau minta kesediaan Kak Erli, apa bisa bantu saya baca ini di kutipan ini? Boleh. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, mendorong pembelajar. Ini orang yang belajar, ya. Merupakan kewajiban agama bagi setiap gadis dan wanita Kristen untuk belajar sekaligus membuat roti yang enak, manis, dan ringan dari tepung terigu yang tidak dilekatkan. Tepung terigu yang tidak dilekatkan. Wah, kalau buat roti saya suka. Para ibu hendaknya membawa putri mereka ke dapur ketika masih sangat muda dan mengajari mereka seni memasak. Sang ibu tidak dapat mengharapkan putrinya untuk memahami misteri rumah tangga tanpa pendidikan. Dia harus mengajar mereka dengan sabar, penuh kasih, dan membuat pekerjaan itu menyenangkan yang dia bisa dengan raut wajahnya yang ceria dan pekerjaan yang menyemangati. Komentar di sini, ya? Iya, di situ komentar. Silakan. Banyak kalau soal putri-putri, ya, waktu kita masih muda, kalau orang gadis muda itu jarang yang mau ke dapur gitu, ya. Iya. Karena itu tergantung dari orang tuanya juga. Jadi karena banyak yang manja karena orang tuanya, kita lihat, ya, karena saya nggak punya anak gadis. Jadi kalau dulu, ya, kita tahulah orang tua itu terlalu memanjakan gitu. Jadi karena males gitu kalau mau ngajar-ngajar putrinya, anak gadisnya suruh masak, kadang-kadang suka ini, apalagi ke Amerika suka ngelawan gitu, ya. Males, kuno, ngapain, gampang kok itu, beli aja gitu kan. Selalu ada jawaban oleh anak-anak muda zaman sekarang. Jadi orang tua kadang-kadang ibu suka malas kalau sudah dijawab begitu, ya udahlah bikin aja sendiri gitu. Ya karena pengalaman saya begitu, makanya saya bilang. Jadi karena apalagi
banyak yang jualan di sini ya. Jadi gampang gitu kalau di Amerika. Mau makanan apa juga tinggal ngantri gitu kan. Nah, kita mulai mau memasak ini sejak kita belajar firman Tuhan. Sejak kita belajar di sini sama-sama, baru ini saya ngomongin diri saya. Ya. Mungkin juga terjadi pada kita semua ya. Nah, semenjak kita belajar inilah baru saya mendapat pengetahuan juga gitu ya. Karena yang saya pelajari dulu, yang kita pelajari mengenai masak itu rumit banget gitu ya. Nah, sedangkan sekarang ini kita belajar disuruh simple, yang sederhana, yang gampang-gampang gitu ya, dan yang sehat gitu. Dan anak saja yang laki-laki aja lebih gampang gitu kalau belajar. Oh iya, semua all in one, ya udah dia juga ikut-ikut gitu. Jadi karena gampang, jadi dia pun jadi suka gitu memasak. Kalau saya nggak ada, udah kamu masak aja sendiri. Kadang-kadang saya suruh dia, masak ya. Anak laki-laki yang masih bujangan lagi mau dianya masak gitu. Dan mengenai di sini mengenai membuat roti ya. Nah, semakin kita mendapatkan pengetahuan belajar firman Tuhan di sinilah saya juga baru mengetahui cara memasak, cara membuat roti. Dulu kita membuat roti, saya juga nggak tahu mau membuat roti. Saya belajar dari Acil dulu ya. Bagaimana? Oh, dilihatnya di YouTube. Nah, dari situlah kita belajar dari YouTube. Oh, begini, oh begitu. Terus semakin hari kita, semakin tahun kita belajar dan lebih diperbaikin dan lebih untuk pengetahuan yang lebih sehat itu. Nah, dari situ terus diubah lagi. Oh, katanya tepung terigu itu karena enggak bagus karena ada glutennya. Karena itu bukan asli. Jadinya itu perkawinan. Jadi dan akhirnya kita harus tinggalkan lagi itu ya, tepung terigu harus tinggalkan, dan akhirnya kita dikenalkan dengan Einkorn. Tepung Einkorn mahal. Aduh, saya bilang mahal sekali ini tepung. Dan tapi lama-lama karena kita ini ya dibilang pertama memang rasa mahal, tapi lama-lama akhirnya ya udah sudah seperti biasa gitu ya, udah nggak aneh lagi yang mahalnya itu. Dan dari tepung Einkorn akhirnya kita belajar lagi dengan tepung yang lain untuk membuat roti. Dari sorghum, Indonesia ada di Jakarta sorghum, tetapi kayak buckwheat nggak ada. Ya. Nah di sini karena saya belajar lagi dari tepung-tepung yang lain yang nggak ada glutennya. Karena gluten itu, saya dulu paling suka makan gluten, nggak taunya itu merusak saya punya perut, merusak saya punya kesehatan. Baru tahu bahwa gluten tidak bagus untuk kita punya pencernaan, karena itu kayak karet. Jadi kita belajar lagi dan belajar lagi, bukan belajar sendiri ya, kita belajar dari Zoom, kita dapatnya juga ini dari sama-sama belajar di sini. Dan akhirnya kemarin yang Joy share mengenai dari tepung almond dan juga tepung kelapa dan tepung kelapa. Jadi saya coba praktekkan, memang enak, dia halus gitu. Jadi dengan kombinasi kita praktekkanlah sampai bagaimana yang lebih sehat lagi untuk ini pelajaran yang kita pelajari gitu ya. Dan mengenai kombinasinya memang itu enak sih. Tapi manisnya nggak terlalu manis, tergantung kita mau pakai gimana. Dan akhirnya dari situlah kita mendapat pengetahuan juga gitu. Dan sebenarnya dari kita belajar di Zoom ini kita banyak pelajaran gitu. Dan karena saya tidak mempunyai anak perempuan, kalau enggak juga apalagi kalau dari kecil mungkin saya mau ikutin apa firman Tuhan yang diberikan di sini. Terima kasih. Makasih Carly ya. Di sini kita lihat di kutipan ini dikatakan
merupakan kewajiban agama. Ini dikatakan merupakan kewajiban agama. Sorry. Dan ketika mengajarkan anak-anak kita, ya, ibu-ibu, itu dikatakan merupakan kewajiban agama, mengajar gadis-gadis dan wanita Kristen untuk belajar membuat roti, ya. Kalau tepung terigu kan itu dia dari gandum, ya, terbuat dari gandum, ya. Dan memang ada pengetahuan yang waktu itu belum didapat, dan setelah dulu kan kita waktu saya juga masih sekolah, karena saya hidup di lingkungan orang-orang vegetarian dulu, sering sekali makan gluten. Nah, setelah ilmu pengetahuan bertambah, ternyata gluten tidak baik untuk pencernaan, tidak baik untuk usus kita. Akhirnya tinggalkan lagi gluten. Jadi ada proses-proses, ya, semua itu. Dan proses-proses, untuk mengetahui proses-proses ini adalah satu pembelajaran yang harus diberikan. Ketika kita dapat ilmunya, kita berikan kepada anak-anak kita. Dan ini dikatakan sebagai satu kewajiban agama. Ada yang punya pendapat di kutipan ini? Terima kasih Carly tadi sudah baca dan kasih masukannya. Saudara-saudara yang lain, apakah punya pendapat di mendorong pelajar? Ya? Enggak, tadi ini apa yang diterangkan mengenai ibu, seorang ibu mau mengajarkan dia punya putrinya itu harus dengan sabar, penuh kasih, membuat pekerjaan itu menyenangkan. Kalau kita belajar dulu, kita ini orangnya nggak sabar, ya. Boro-boro mau penuh kasih, aduh gampang cepat marah, naik darah. Semua gimana mau ngajar sabar. Makanya anak-anak suka melawan, ya, karena kitanya suka marah-marah, gampang naik darah. Dan kalau mereka suka ngelawan, kita suka ambil hanger gitu, ya, ngambil itu pecul mau dipukul, darah tingginya udah naik. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, dengan belajar firman-Nya kita diubahkan dengan karakter Kristus yang harus lebih sabar. Jadi menghadapi semua itu kita harus dengan sabar. Nah, firman Tuhanlah yang dapat mengubah kita, harus lebih sabar, penuh kasih, mengampuni, terus ya harus wajah dengan ceria, dengan senyum, ya. Dan ini di sini kita ya, karena kayak Dolphin saya semua ya udah kita udah pada udah lewat jadinya masa mengasuh itu. Jadi sekarang harus dengan sabar menghadapi dalam keadaan lainnya, tapi dengan pertolongan Tuhan itu. Terima kasih. Terus sekali. Terima kasih Carly. Oke, saudara, kita melangkah kepada kutipan yang berikut. Pelajaran memasak lebih penting daripada musik. Aduh, ini bagaimana ini? Saya hobi musik. Wow. Dan saya senang dengan musik. Lalu dapat pelajarannya, masakan tuh memasak lebih penting daripada musik. Bagaimana ya? Apakah Sister Wanda punya bisa baca ini? Apakah Evelyn baca? Silakan. Bisa. Terima kasih. Pelajaran memasak lebih penting daripada musik. Beberapa dipanggil untuk melakukan apa yang dianggap sebagai tugas yang sederhana. Mungkin memasak. Namun ilmu memasak bukanlah hal yang kecil. Persiapan makanan yang terampil adalah salah satu seni yang paling penting. Berdiri di atas pengajaran musik atau tata busana. Dengan ini saya tidak bermaksud mengabaikan pengajaran musik atau penjahitan, karena itu penting. Namun yang lebih penting adalah seni menyiapkan makanan agar menyehatkan dan menggugah selera. Seni ini harus dianggap sebagai yang paling berharga dari semua seni, karena sangat erat hubungannya dengan kehidupan.
ini harus mendapat lebih banyak perhatian, karena untuk menghasilkan darah yang baik, sistem membutuhkan makanan yang baik. Fondasi atau dasar dari apa yang membuat orang tetap sehat adalah pekerjaan misionaris medis dalam memasak yang baik. Oh, halo. Apa poinnya ini? Iya, Wan? jadi kalau baca dari judulnya, pelajaran memasak lebih penting daripada musik. Jadi betul ya, bukan semua yang dibilang tadi itu musik dan menjahit itu tidak penting, tetapi itu penting dan perlu diketahui ya. Kita harus tahu itu, tetapi yang paling penting adalah seni dalam menyiapkan makanan yang menyehatkan dan menggugah selera ya, dibilang di sini. Jadi eh, kita saja terus terang sudah menjadi ibu rumah tangga, kita saja merasa kita belum pintar lah untuk memasak makanan yang eh, yang sehat dan menggugah selera seperti ini ya. Masih perlu banyak belajar, karena jadi kita rasa memang perlu sekali ya untuk anak-anak, baik pria maupun wanita, itu anak Sehat ya. muda, laki-laki, perempuan, itu mesti belajar, karena ini sangat penting untuk mereka punya diri sendiri dan untuk bagi banyak orang, apalagi dalam khususnya keluarga ya, lingkungan keluarga. Jadi sangat penting sekali untuk mengajarkan itu ya kepada mereka. Kalau perlu belajar dari siapa saja untuk bisa menguasai makanan-makanan ini, tetapi yang paling penting minta hikmat dari Tuhan ya, karena memang kayak Anti Erdi bilang, betul sekali, itu semua harus penuh kesabaran ya, karena apa namanya, tidaklah mudah, apalagi kalau bisa dibilang itu capek ya, memasak itu capek, tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh mau lakukan itu, Tuhan pasti akan tolong kita ya, apalagi kita dalam memberikan kesabaran untuk mengajar anak-anak kita ya untuk memasak, dan yang lebih spesifik lagi memasak dalam yang sehat dan menggugah selera ini. Oke, kira-kira itu dulu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Sister Wanda. Jadi sekali lagi menjahit penting, bermain musik atau menyanyi atau belajar tentang musik itu penting ya. Tetapi memasak ini lebih penting. Sebenarnya dari judulnya itu sudah menjelaskan segala sesuatunya ya. Kenapa? Dari judul yang sederhana ini kita bisa melihat pelajaran memasak lebih penting daripada musik. Kalau kita jago musik, kita jago menjahit, tapi kita tidak bisa atau tidak pintar membuat masakan yang sehat, makanan yang sehat, itu sama aja membawa kita kepada apa sih kalau menurun itu, degradasi atau apa ya istilahnya. Karena begini, skill yang sudah kita punya, skill yang sudah kita miliki, misalnya musik atau apapun, dengan memakan makanan yang tidak sehat dan sembarangan, akan membuat saraf-saraf kita lumpuh ya, sehingga contoh kalau di main musik kita harus punya insting untuk membaca not itu, oh ini nadanya kemana, ini nadanya apa, kita perlu seperti itu ya, apalagi musisi-musisi ya. Dan ketika makanan yang tidak baik itu, ada banyak contoh ya, makanan yang tidak baik dikonsumsi terus-menerus akan melumpuhkan otak, melumpuhkan saraf kita, sehingga kepekaan akan yang kita akan musik itu menurun juga. Jadi sungguh benar bahwa pelajaran memasak itu penting. Mari kita belajar memasak, masakan yang sehat, masakan yang menghasilkan darah yang baik buat tubuh kita. Ini adalah penting. Dan
Sister White bilang dia tidak mengesampingkan skill hal-hal yang lain ya, bukan itu atau merendahkannya, tetapi memang memasak ini lebih penting daripada hal-hal atau jurusan-jurusan yang lain. Karena di dalam sepotong roti adalah agama yang praktis. Sangat penting. Ketika saudara memasak masakan yang sehat dan berbobot, ya, itu akan ketika orang yang belum mengenal Tuhan mungkin dia melihat, ini kok makanannya lain ya. Saya belum pernah rasa masakan seperti ini. Nah, ketika kita menjelaskan tentang nutrisinya, tentang makanan itu, ya, dan kenapa kita mau makan makanan itu, kita akan menjurus kepada tubuh adalah Ka'bah Allah, ya, dan akan pasti ke Alkitab. Nah, inilah makanya disebut di sepotong roti ada agama yang praktis. Dan orang bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan dengan makanan yang baik. Terima kasih, Sister Wanda. Ada yang punya pendapat untuk kutipan ini? Oke, baik. Kalau belum ada, Halo bro, ya, Brother Roy, silakan. ya pertanyaan mungkin sudah terjawab, tapi kan panjang ya pembahasan sebelumnya. Ya, Kenapa memasak ya, keahlian atau skill dalam memasak atau pelajaran memasak itu lebih penting daripada musik. Ini dilihat lebih penting ini dalam konteks apa ya, dalam sudut pandang apa gitu. Pasti sudah bisa dijawab ya, karena tapi kan biar bisa disummary lagi sampai saat ini kan paling enggak bisa di-review gitu secara singkat gitu ya. Kenapa memasak lebih penting dari musik atau daripada skill atau keahlian lainnya, misalnya skill dalam berkendara, mengendarai kendaraan, atau dalam menggunting rambut dan lain-lain gitu. Ya, atau dalam berkhotbah atau berpidato misalnya ya. Ya, terima kasih. terima kasih Brother Roy. Pertanyaan yang baik ya. Memang dari pembahasan tadi sepertinya tidak tersentuh spesifikasinya apa, kenapa dia lebih penting dari musik ya. Tapi biarlah mungkin ada saudara-saudara lain punya jawaban yang lain. Tapi saya mau ambil jawabannya dari sini ya, dari kutipan ini sendiri ya. Sebentar ya. Nah, kita lihat ini. Saya mau bold dulu. Oke. Seni ini atau seni memasak ini harus dianggap sebagai yang paling berharga dari semua seni. Karena sangat erat hubungannya dengan kehidupan. Ya. Kalau kita nggak main musik, kita nggak mati. Tapi kalau kita nggak makan, kita pasti mati. Kalau kita nggak menjahit, kita nggak mati. Ya, tetapi kalau kita tidak makan, kita mati. Lalu jawaban berikutnya adalah di sini. Ini harus mendapat lebih banyak perhatian, karena untuk menghasilkan darah yang baik, sistem membutuhkan makanan yang baik. Ya. Fondasi dari apa yang membuat orang tetap sehat adalah pekerjaan misionaris medis dalam memasak yang baik. Jadi kita lihat kenapa dia lebih penting dari jurusan-jurusan yang lain. Oleh karena ini adalah erat hubungannya dengan kehidupan. Lalu perhatian kita harus lebih banyak diberikan kepada sektor ini, karena ini akan menghasilkan darah yang baik. Kita tahu bermain musik tidak akan menghasilkan darah yang baik. Dalam arti karena kita tidak mengkonsumsi musik untuk masuk di dalam tubuh kita. Jadi tapi positifnya dari musik, dengan kita mendengar musik, kita akan
apa namanya, otak kita dilatih untuk jadi lemah lembut dan sebagainya ya. Itu ada positif juga dari musik dan banyak positifnya ya. Saya senang bermain musik ya. Tapi kalau konteks pertanyaan Brother Roy tadi sangat baik. Dan di kutipan ini dia lebih spesifik masuk kepada kepada kenapa dia lebih penting dari musik. Mungkin saudara-saudara yang lain ada tanggapan dan jawaban yang lain? Silakan. Masih ada? Ya, silakan. Terima kasih kesempatan sudah diberikan. Ya. Ini saya baru bergabung, tapi cukup senang karena sangat Puji Tuhan. menguatkan iman. Puji Tuhan. Dan pelajaran pada pagi hari ini yang kita bahas ini sangat bagus sekali. Kenapa memasak itu lebih penting dibandingkan kita main musik atau menyanyi. Ellen White menulis menyanyi dan main musik itu bukan tidak penting, penting juga. Tapi yang lebih penting memasak, karena di kutipan tadi makanan yang sehat itu menyangkut kehidupan. Dan kehidupan yang sehat akan menyangkut juga dengan segala hal, aktivitas kita. Kalau kita memakan makanan yang buruk dan mengganggu kesehatan kita, aktivitas kita tidak enak kita mengerjakan atau terganggu. Menyanyi ataupun main musik kan nggak enak kalau kita sakit-sakitan. Betul. Bukan itu aja, tapi kenapa Ellen White menekankan kita diajari memasak makanan yang sehat untuk kehidupan kita, karena bukan cuma Ellen White, Tuhan juga rindu umatnya itu hidup sehat gitu. Ya. Tuhan rindu umat itu bisa hidup sehat, karena kehidupan yang sehat ini akan mempertemukan kita dengan Tuhan di akhir zaman nanti. Itu menyangkut kehidupan bahkan menyangkut kehidupan yang kekal, hidup yang sehat. Makanya kita dididik dari sekarang mempersiapkan kehidupan yang sehat melalui masakan yang baik untuk tubuh kita. Kalau kita sehat, aktivitas kita ataupun dengan kita mempelajari firman Tuhan itu sangat bagus lagi, menunjang sekali gitu. Ya. Dan untuk ada tambahan sedikit, untuk mendidik anak-anak kita untuk mempelajari memasak, memang yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ketahui, nilai pekerjaan memasak ini, kalau kita melihat dengan mata dunia, ini sangat rendah sekali. Bahkan dianggap budak atau seorang pekerja yang memang hina sekali di mata dunia. Tapi kalau kita memberikan nilai mata rohani kepada anak-anak kita, memberikan pengertian yang benar, anak-anak kita akan bekerja dengan senang hati. Kalau kita memberikan nilai yang salah, ini cuman pekerjaan memasak cuman hal yang tidak penting bagi mereka, bahkan membosankan. Tapi kalau kita memberi nilai yang pengertian kepada mereka yang benar, mereka pasti senang hati untuk mengerjakan hal memasak ini. Saya ada pengalaman, saya mempunyai 4 anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Dan anak saya yang kedua, yang umur 5 tahun, dia sudah hobi sekali memasak. Dan laki-laki yang umur 10 tahun, masakan bisa masak nasi, makanan ikan, semua bisa, sayur. Jadi intinya kita harus memberikan pengertian yang benar kepada anak-anak kita dalam hal memasak, dan poinnya yang penting kepada mereka agar mereka bisa dengan senang untuk mengerjakan semuanya itu. Terima kasih, mungkin sampai di sini. Puji Tuhan. Maaf, brother, dengan brother siapa? Saya saudara Christian. Oh, brother Christian. Yang baru gabung beberapa hari yang lalu. Oke.
Puji Tuhan, terima kasih brother ya untuk Oke, terima kasih. tanggapannya dan sharing pengalamannya. Dan kalau boleh saya ada pertanyaan sedikit. Iya, silakan. Karena saya juga tahap belajar. Ya. Dalam mengenai ini juga saya masih tahap belajar. Jadi ada yang kurang saya paham atau gimana nanti bisa dijelaskan. Pertanyaan saya, ada bahan-bahan yang untuk kita masak maupun itu sayur-sayuran atau biji-bijian. Bahan itu sangat menyehatkan. Tapi kalau kita salah memasak, itu akan menjadi makanan yang tidak sehat. Jadi tolong jelaskan bagaimana cara-cara memasak agar itu bisa menyehatkan. Jadi bahan-bahan yang sehat bisa jadi tidak sehat kalau kita salah memasak. Dan mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan pengalaman atau penjelasan yang baik agar kita semua boleh tahu. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Brother Christian. Ini pertanyaan yang baik sekali dan penting sekali. Kita kalau dari konteks belajar, kita sama-sama juga baru belajar. Ya. Apalagi dalam hal memasak ini. Ya, selama ini kita cuma tahu secara otodidak, kita belajar tidak full, hanya setengah-setengah dari pengalaman seseorang atau dari YouTube, dari apa. Tapi untuk masuk kepada pertanyaan Brother Christian, kita sama-sama proses sedang belajar juga. Ya, dan memang ada bahan-bahan yang seharusnya sudah tidak kita pakai lagi, yang dulunya kita pakai. Lalu ada bahan-bahan yang sehat, lalu salah masak, akhirnya menjadi satu kesalahan dalam makanan. Yang seperti Brother bilang itu benar. Saya juga secara pribadi sudah melihat hal itu. Ya. Nah, kita nanti akan ada kelas memasak. Nah, kelas memasak nanti lagi sedang dicari waktunya. Dan mungkin ada yang di YouTube, mungkin yang di Manado akan berkumpul sama-sama, lalu ada yang menyuguhkan jenis masakan apa, ya, dengan presentasinya, lalu bumbu-bumbunya, dia juga akan menjelaskan nutrisi, gizi, nilai gizinya apa dari jenis makanan ini, cara memasaknya, bumbu-bumbunya apa. Kita akan dengan pertolongan Tuhan dapat lebih banyak ilmunya tentang bahan-bahan yang kita gunakan sebaiknya dengan cara bagaimana agar tetap nutrisinya kita dapat, gizinya kita dapat, sehingga contoh saya merasakan kalau di sini ada di Manado ada daun gedi. Nah, cara masak daun gedi untuk dibikin kuah itu, ya, saya memasaknya bumbu-bumbu, air yang direbus itu saya masukkan bumbu-bumbunya. Setelah dia mendidih, saya matikan apinya dan sayur itu saya celup di situ. Jadi dia tidak sempat kena api, ya, dan dia masak hanya oleh karena panasnya air didihan itu. Dan manfaat yang saya dapat, saya seorang pengidap asam urat. Waktu saya memakannya itu tidak diproduksi di dalam darah jadi asam urat karena cara masak yang seperti itu, ya. Karena hijau daun kalau kita masak di panas dengan api itu akan menjadi purin yang berubah, purinnya jadi tinggi dan berubah menjadi asam urat di dalam darah. Jadi baru segelintir hal-hal kecil seperti itu yang saya pribadi tahu. Tapi mungkin di sini ada, sebelum menyelesaikan pertanyaan Brother Roy tadi ya, atau Brother Roy bagaimana pertanyaan tadi sudah terjawab. Lalu kalau ada yang mau menanggapi pertanyaan Brother Christian, silakan. Mungkin ada yang tahu juga. Ya, terima kasih Brother Christian dan Brother Dolphin. Ya, memang di sini kita lihat acuan daripada keahlian atau cara memasak, ya, pengetahuan akan memasak itu dilihat dalam konteks bagaimana pengetahuan memasak makanan yang menyehatkan, sederhana, yaitu tidak makan waktu banyak, mudah dipersiapkan, dan kemudian dia ekonomis, ya, ekonomis. Dan pengetahuan ini kenapa penting tadi sudah dinyatakan bahwa
Brother Dovin bilang untuk berhubungan kehidupan, dan sudah ditambahkan adalah sebenarnya kehidupan yang kekal ya, berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Jadi Betul sekali. kehidupan yang kekal dan kehidupan saat ini ya, bagaimana bisa menikmati berkat Tuhan, karena kalau tubuh kita sehat maka kita bisa menikmati berkat Tuhan dan bisa share itu kepada sesama kita, sama orang lain ya. Tapi kalau kita mau lihat kepada konteks di zaman dahulu ya, di zaman ketika tulisan ini dibuat, dalam pekerjaan untuk membagikan Injil itu kita bawa ke ranah ini karena saat ini ada kita bisa share gospel juga melalui media ya, yang terkoneksi secara global. Begitu suatu konten khotbah di upload ke YouTube, itu sudah bisa menjadi satu bahan penginjilan yang bisa menjangkau orang-orang yang tidak pernah mengetahui Injil ya, di media YouTube dan media sosial. Tapi di zaman dahulu itu umat-umat Tuhan mengerti betul bahwa kehidupan kekristenan itu tidak boleh lepas daripada penginjilan. Dan ketika melakukan penginjilan, maka hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan itu seharusnya setiap orang yang sudah mengenal Kristus itu adalah hamba Tuhan ya, dan dipanggil untuk mengabarkan Injil yang kekal. Nah, waktu mau mengadakan perjalanan itu perlu untuk menyiapkan bekal di perjalanan dan juga untuk memasak selagi masih di kereta ya, pakai kereta kuda melintasi medan yang bersalju atau panas ya, kalau musim summer dan lain-lain, harus berhenti dan bikin tempat masak dan memasak. Berhari-hari perjalanan yang diperlukan ya. Nah, ini keahlian tadi disebut memasak roti ya, membuat roti, salah satu contoh di situ. Karena roti ini sangat penting untuk bekal dalam perjalanan. Roti yang sehat ya. Dan dalam dalam perjalanan ini mengabarkan Injil, ketika selama waktu dipergunakan untuk mengabarkan Injil, umat-umat Tuhan ini diberikan asupan makanan yang menyehatkan karena dipersiapkan oleh juru masak yang mengerti untuk menyediakan makanan yang sehat, yang ekonomis dan cepat ya, cepat dalam arti simple, maka akan menopang pekerja Injil untuk bisa menjalankan tugasnya dan tidak menjadi beban bagi orang-orang di mana mereka berada, karena pekerja Injil ini sendiri mengalami sakit ya. Jadi sebenarnya yang saya mau lihat ini bahwa dalam hubungan di dalam menjadi teladan kehidupan yang sehat sehingga mengerti firman Tuhan oleh si pengabar Injil itu, yaitu setiap orang yang terpanggil untuk menerima Injil ini, setiap orang Kristen seharusnya jadi pengabar Injil. Kemudian dalam kehidupan yang sehat, mengerti firman Tuhan, bisa menjelaskan, bisa share pengalaman rohani kepada saudara-saudari yang lain. Dan panggilan Injil itu ya memang dibilang apa? Pergilah, go ye. Pergilah itu artinya harus meninggalkan tempat di mana kita berada. Dalam kata yang sederhana, harus meninggalkan zona nyaman, zona kenyamanan kita ya. Itu membutuhkan dukungan daripada kita sendiri yang mau bisa memasak supaya bisa menyediakan makanan kita sendiri, maupun rekan-rekan kita yang bisa mendukung ini. Dan ini sudah sempat ditulis tadi dengan kata fondasi bagi medical missionary ya, tadi di atas ya. Jadi yang mau kita lihat adalah koneksi dengan keselamatan, kehidupan yang kekal, yaitu bagaimana menghidupkan Injil dan mengabarkan Injil kebenaran kepada orang lain. Dan untuk pertanyaan yang dari saudara Christian,
Saya sendiri belum bisa berkomentar banyak, tapi soal kacang-kacangan yang saya kalau dari pengalaman pribadi itu, bila mengkonsumsinya dengan cara yang tidak tepat akan menghasilkan gas di perut, dan kalau dalam takaran yang rendah hanya buang-buang angin, tapi kalau sudah lebih parah lagi bisa kembung dan bisa tidak nyaman ya melewati periode sampai makanan kacang-kacangan itu yang dikonsumsi dengan tidak tepat sehingga kembungnya lewat, baru kita bisa sehat lagi. Jadi yang kita lihat bahwa kalau untuk kacang-kacangan, kalau di kita sih kita biasanya konsumsi yang memang sudah jelas-jelas aman untuk dikonsumsi kan, kacang merah, kacang hijau dan lain-lain ya. Tapi yang kita cuma pengalaman yang sangat terbatas ini cuma melihat bahwa bahaya adalah akan menghasilkan gas di dalam perut kalau dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat. Nah, itu teknisnya bagaimana, itu yang mungkin harus ada waktu khusus ya atau gimana ya. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih untuk waktunya. Thank you. Thank you, Brother Roy. Ada yang saudara-saudara yang Ada. Saya mau tanggapin yang tadi. Halo. jawab pertanyaan Brother Christian. Ada banyak bahan-bahan sehat, tetapi kalau salah cara masaknya itu akan menghasilkan makanan yang tidak sehat. Apakah ada yang punya? Halo. 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 Ya, Kali silakan. Halo. Ya, silakan Kali. Oh, oke. Mau nangkap yang tadi mengenai seni musik itu, seni memasak itu lebih penting daripada musik ya. Memang lebih penting daripada yang lain karena makan itu adalah kehidupan. Jadi kalau misalnya kita nggak siapkan dengan makanan yang sehat, kita tidak tahu makanan yang sehat, itu akan penyakit yang datang, yang ada pada kita adalah penyakit. Makanya banyak orang yang mati. Masih muda sudah stroke, udah pada sakit jantung, sudah apa semua. Karena apa? Karena makanannya yang tidak sehat. Karena apa? Karena tidak tahu untuk menyiapkan makanan yang sehat. Makanya itu lebih penting karena untuk kehidupan. Nah, itu salah satunya. Dan lagi nanggapin yang saudara Christian tadi mengenai ada makanan yang sehat, tetapi kalau salah jadi tidak sehat. Nah, ini pengalaman saya. Oke, salah satunya ya, ada ini salah satunya seperti nut, kacang-kacangan kayak almond apa gitu ya. Nah, ini yang saya udah sedang alami, yang barusan dialami, karena saya pikir itu makanan yang sehat ya. Oh iya, itu nut itu kacang-kacangan itu yang sehat. Jadi karena tidak tahu mau ininya, saya kan di roasted, jadi dipanggang lah ya supaya. Jadi saya buat itu seperti butter, jadi dihaluskan untuk makan pakai roti gitu. Makan pakai roti, padahal saya udah nggak pakai garam atau pakai gula, nggak pakai apa-apa, hanya itu aja sebenarnya udah enak ya. Nah, jadi karena saya pakai itu, rupanya trigliserida saya jadi naik 3 kali lipat. Dan itu pun masih saya duga karena saya nggak tahu persisnya kenapa trigliserida saya naik 3 kali lipat, dan saya sering pusing-pusing kepala dan saya suka vertigo. Wah, kenapa? Nah, jadi saya ada bicara dengan SUS. SUS ini adalah kita semua punya teman yang tamatan dari Malang, sekolah medical missionary yang di Malang ya. Dan dia kasih tahu, oh Kak, itu nut yang di roasted itu nggak boleh, jangan di roasted katanya gitu, jangan dipanggang, jangan dimasak pokoknya. Jadi makannya itu mentah, makannya itu raw katanya, dan nggak boleh banyak katanya gitu kan, hanya boleh 10, boleh kombinasi, misalnya yang ini 3, almond 3, walnutnya 3 gitu, pokoknya jumlahnya 10 lah katanya gitu. Jadi itu udah salah jadi. Oh, berarti gitu ya, saya bilang. Disangka, saya pikir itu adalah sehat, nggak taunya malah menjadi penyakit gitu. Nah, itulah salah satunya.
salah satunya. Dan mungkin banyak lagi yang lain-lainnya yang saya pikir buah-buahan juga sehat, nggak taunya kalau udah kebanyakan juga sudah tidak sehat lagi. Jadi di sini jadi di sini pentingnya kita belajar mengenai ini council diet and food ini yang kita sekarang sedang belajar itu membantu saya juga ya pengetahuan gitu. Kalau saya baca sendiri, bukannya saya nggak baca, saya sudah baca sendiri, tetapi nggak ada yang masuk sama saya dan kurang pengertiannya. Tapi karena kita belajar sama-sama di sini, ini lebih masuk sama saya gitu dan lebih gitu ya. Kenapa? Karena kita saling berbagi pengalaman juga di sini apa yang ini yang baik, ini yang enggak gitu ya. Nah, disinilah kita belajar sama-sama. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, Carly, terima kasih ya untuk masukannya. Jadi, Brother Christian, kita akan punya waktu nanti untuk melis dengan pertolongan Tuhan, ya, mendaftar apa-apa yang bisa kita masak, cara masaknya bagaimana, bahan-bahannya, termasuk buah-buahan, bagaimana kita cara makannya, buah itu dikombinasi dengan apa yang baik, karena tidak sembarang juga kombinasi itu kita lakukan sehingga menyebabkan kayak Brother Roy bilang tadi, kesalahan dalam pencernaan dan sakit perut, banyak gas dan segala macam. Itu nanti kita masuk ke tahap pembelajaran itu nanti. Terima kasih pertanyaannya ya. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjut. Seringkali reformasi kesehatan membuat kesehatan menjadi rusak karena penyiapan makanan yang tidak enak. Kurangnya pengetahuan tentang masakan sehat harus diatasi sebelum reformasi kesehatan berhasil. Jadi kita mau reformasi kesehatan itu buat apa sih? Ya, tujuannya. Tetapi di dalam proses untuk mencapai tujuan itu banyak kesalahan yang terjadi sehingga terjadilah delay. Ya, waktu yang seharusnya saya dengar darah bersih untuk seorang vegetarian itu ketika sudah 7 tahun, ya 7 tahun dia vegetarian akan menghasilkan darah yang baik, yang tentunya sehat ya. Tetapi misalnya contoh kasus aja, misalnya 7 tahun ya, tapi karena ada kesalahan dalam makanan-makanan yang kita makan, walaupun sudah vegetarian misalnya, itu akan jadi bukan 7 tahun lagi, dia akan bergeser. Karena pengetahuan tentang kita memasak itu kurang. Ya. Makanya sebelum reformasi kesehatan berhasil, ya pengetahuan tentang masakan yang sehat ini harus kita miliki, ya sebelum kita datang kepada hasil yang baik. Nah, koki yang baik hanya sedikit. Banyak ibu ambil pelajaran dalam memasak agar mereka dapat mengatur di hadapan. Penting sekali bahwa ibu memiliki pengetahuan ini, knowledge, skill ini. Ya. Sebentar ya. Lalu di kutipan berikut, sebelum anak-anak mengambil pelajaran organ atau piano, mereka harus dibeli pelajaran memasak dulu, ya, yang sudah kita bahas di atas tadi. Pekerjaan belajar memasak tidak perlu mengecualikan musik, nggak perlu, tetap kita belajar memasak, tapi sambil belajar musik juga nggak apa-apa, ya. Di sini dikatakan. Tetapi belajar musik tidak terlalu penting daripada belajar bagaimana menyiapkan makanan yang sehat dan menggugah selera. Kita sudah bahas kenapa itu ya di atas. Putri Anda mungkin menyukai musik dan ini mungkin baik-baik saja ya. Itu bisa menambah kebahagiaan keluarga ketika kita punya anak yang punya talenta di musik, main piano, menyanyi, baca puisi atau main gitar ya.
atau main alat-alat musik yang lain, ya, itu mantap, ya, baik sekali. Itu bisa menambah kebahagiaan keluarga dikatakan. Tetapi pengetahuan tentang musik tanpa pengetahuan tentang masakan tidak banyak berarti. Jadi silakan tahu musik, silakan tahu segalanya, tapi harus juga tahu tentang masakan. Ya, karena saya punya teman yang multi talenta, ya, main musik bisa, mengendarai kapal bisa, menguasai lebih dari 3 bahasa asing bisa, ya, masak juga dia bisa. Dia juga seorang seorang instruktur selam bisa, ya, jadi manajer bisa. Jadi banyak yang dia bisa lakukan juga, ya, dan itu suatu hal nilai tambah yang luar biasa, ya. Jadi nggak salah, ya, kita punya banyak pengetahuan. Di sini penekanannya kita harus juga memiliki pengetahuan tentang masakan. Nah, ini mendorong saya secara pribadi untuk memicu insting koki saya yang sudah ada. Jadi supaya bisa lebih banyak ilmunya dan prakteknya dan bisa dibagi kepada orang lain. Ketika putri Anda memiliki keluarga sendiri, pemahaman tentang musik dan pekerjaan mewah tidak akan menyediakan makan malam yang dimasak dengan baik, ya. Jadi anak-anak kita kalau dia sudah menikah nanti, ya, itu pekerjaan mewah mereka itu, ya, tidak akan menjamin mereka bisa menyiapkan makan malam yang dimasak dengan baik, ya. Disiapkan dengan baik sehingga mereka tidak akan malu untuk meletakkannya di hadapan teman-teman mereka yang paling terhormat kalau mereka punya knowledge itu, punya pengetahuan tentang masak-memasak itu. Para ibu, milikmu adalah pekerjaan suci. Semoga Tuhan membantu Anda mengambilnya dengan melihat kemuliaannya dan bekerja dengan sungguh-sungguh, sabar, dan penuh kasih demi kebaikan anak-anak Anda saat ini dan di masa depan dengan memperhatikan kemuliaan Tuhan. Wah, ini luar biasa, ya, saudara-saudara. Nah, di kutipan berikut nanti kita kasih tanggapan di terakhir, ya. Ajarkan misteri memasak. Wah, ini memasak ada misterinya. Apa itu, ya? Jangan lalai mengajari anak-anak Anda cara memasak. Dengan melakukan itu, Anda menanamkan kepada mereka prinsip-prinsip yang harus mereka miliki dalam pendidikan agama mereka. Dalam memberi anak-anak Anda pelajaran fisiologi dan mengajari mereka cara memasak dengan kesederhanaan, namun dengan keterampilan, Anda meletakkan dasar untuk cabang pendidikan yang paling berguna. Ini cabang pendidikan yang paling berguna ketika kita mengajarkan anak-anak kita memasak. Nah, keterampilan dibutuhkan untuk membuat roti ringan yang enak. Ada agama dalam masakan yang baik. Diulangi lagi di sini, ya. Dan saya mempertanyakan agama dari kelas yang terlalu cuek dan terlalu ceroboh untuk belajar memasak. Dan saya mempertanyakan agama dari kelas yang terlalu cuek. Jadi keagamaan orang yang yang pinter-pinter hal-hal yang lain itu bagaimana, kata Ellen G. White, ya. Nah, ini kita. Masakan yang buruk perlahan-lahan mengikis ribuan energi kehidupan. Wah, ini yang saya bilang di awal tadi, ya. Merusak saraf lah, harusnya maksimal jadi turun berapa persen karena masakan yang buruk. Bahaya bagi kesehatan dan kehidupan untuk makan di beberapa meja roti asam yang berat. Nah, ini jenis masakan yang tidak sehat, ya. Dan makanan lain yang disiapkan sesuai dengan itu. Para ibu, alih-alih berusaha memberi putri Anda pendidikan musik, ajarkan mereka ke cabang-cabang yang bermanfaat ini yang memiliki hubungan yang paling dekat dengan kehidupan dan kesehatan. Ajari mereka semua misteri memasak. Tunjukkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian dari pendidikan mereka dan penting bagi mereka untuk menjadi orang Kristen. Kecuali jika
makanan disiapkan dengan cara yang sehat dan enak, itu tidak dapat diubah menjadi darah yang baik untuk membangun jaringan yang terbuang. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sel-sel dalam tubuh kita diperbarui ya jam 10 ke jam 12, dan makanya di saat-saat jam 10 itu harusnya kita sudah tidur. Sampai jam 12 itu masa pembentukan sel-sel baru, ya, jaringan-jaringan rusak, semua itu ya. Tetapi ini terjadi ketika kita mau makan makanan yang sehat, ya. Dan kalau di atas ini ditekankan dari tadi, bagaimana kita menurunkan, mengajarkan supaya makanan-makanan sehat ini bisa skillnya ya atau pengetahuan ini dimiliki oleh generasi kita, generasi sesudah kita. Sebenarnya ya Kak Erli, saya belum terlambat, ya, walaupun anak-anak saya laki-laki semua, ya, tapi ada cucu-cucu saya yang perempuan, ini ada 5. Cucu ada 5, yang 4 tuh perempuan. Dan kita tahu Lini ada dengan saya ya. Dan saya sebenarnya sekarang dapat kesempatan dengan pelajaran firman Tuhan ini untuk ajar dia, ya. Alin, istri saya, untuk ajar dia memasak, kupas bawang, ya, mungkin mengiris bawang, dan mengajarkan dia campur masakan. Dia sangat suka kalau di dapur itu untuk mengaduk-aduk makanan yang sedang dimasak itu. Dia senang sekali dengan sendok itu. Tapi jujur kami belum lebih spesifik mengajar dia. Dan puji Tuhan melalui pelajaran ini, penekanan-penekanannya untuk mengajar anak-anak kita itu sudah diberikan kepada kita, dan biarlah kita tergerak hati untuk melakukannya, karena ini suatu tugas agama ya, dan penting. Oke, kita masih ada sekitar 5 menit. Silakan ada yang punya pendapat dan masukan tentang yang sudah kita baca. Oke, kalau belum. Jadi saudara-saudara lihat ya, ditekankan berulang-ulang. Tugas ibu mengajar anak-anak. Ya. Kalau Brother Roy dengan Sister Wanda belum terlambat, karena pas dapat pelajaran ini, Faith ada di usia yang sedang bertumbuh, dan kesempatannya mantap ini, pas ya untuk bisa diajarkan. Ya, kalau saya ada Lini, mungkin saudara-saudara yang lain juga. Carly mungkin cucu bisa diajarkan kalau sudah punya cucu ya. Jadi artinya ketika kadang-kadang begini, ketika kita dapat satu pengetahuan seperti ini, pelajaran firman Tuhan seperti ini, saya mau praktek kemana ya? Saya udah nggak ada generasi berikutnya. Anak saya laki-laki. Tapi toh tetap ya, kalaupun laki-laki, kita ajar dengan baik, ajar dengan benar, ya, cara memasak, mereka akan merasa tergugah, ya, mereka mau ya. Walaupun kita tahu laki-laki tidak terlalu banyak yang tertarik dengan masak-memasak ini. Tapi kalau saya datang di Bali dulu, saya lihat pria-pria Bali itu kalau ada pesta, ada pesta-pesta adat, ada pesta pernikahan dan sebagainya, itu yang masak semua laki-laki. Di Manado juga sama. Kita lihat para koki-koki itu semua laki-laki. Mereka yang masak semua ya. Jadi kita lihat nggak ada salahnya laki-laki itu belajar memasak. Oke. Kita sebelum tutup masih ada yang punya pendapat? Masukan? Masih ada. Silakan brother. Terima kasih kesempatan lagi. Memang luar biasa pelajaran pagi hari ini. Tuhan ya. Jadi kita semua harus tahu bahwa bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak itu bukan cuma memberi makan sampai dia besar, sampai dia kawin. Bukan cuma itu. Tapi bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita lebih dekat kepada Tuhan. Salah satunya memasak. Ellen White telah menekankan tadi kan, kalau kita
mempersiapkan makanan yang makanan tidak sehat itu adalah dosa. Dan itu sangat betul. Jadi ketika kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita setelah besar dia nikah, dia mempersiapkan juga makanan-makanan yang buruk, itu adalah salah satu dosa, toh. Dan itu adalah tanggung jawab orang tua. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan nanti gitu. Jadi oleh sebab itu Ellen White menekankan kembali kepada kita, ajarlah anak-anak kita bagaimana bisa mempersiapkan makanan yang sehat. Oke, terima kasih sampai di situ. Halo. Ya, silakan, brother. Bisa dengar? Bisa dengar? Masih bisa dengar? Bisa. Silakan, brother. Jadi itu pentingnya bagi kita sebagai orang tua. Tidak terkecuali, maupun itu perempuan atau laki-laki, anak-anak kita, wajar kita mengajarkan mereka bisa memasak. Karena Ellen White juga mengajarkan bukan cuma perempuan yang bisa memasak, lelaki itu harus bisa memasak juga gitu. Jadi prinsipnya yang saya katakan tadi, kita harus sebelum kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita memasak, kita harus memberikan pengertian yang benar kepada mereka. Bahwa memasak itu mempunyai poin ternilai yang terindah di mata Tuhan. Kita harus memberikan kepada anak-anak kita kepada pengertiannya. Ketika anak-anak itu bisa mengerti bahwa memasak ini di mata Tuhan sangat mulia. Jadi anak-anak ini akan senang belajar. Kalau dia memahami cara memasak atau pekerjaan memasak ini dengan buruk, mereka sangat sulit untuk bekerja untuk memasak. Jadi intinya poin yang kita kasih pengertian yang benar itu dulu. Oke, terima kasih sampai di situ. Terima kasih, Brother Christian. Jadi benar. Inilah kesimpulan dari yang sudah kita bahas ya dari awal ya di chapter 14 ini. Jadi kita lihat kemauan Tuhan apa dan kita lihat kerinduan Tuhan itu apa untuk kita ya melalui bab 14 ini. Poin-poinnya sudah ditekankan ya. Kita punya 5 pertemuan sebelumnya, 4 pertemuan dan ini pertemuan yang kelima kalau saya tidak salah ya. Dan kita bahas betapa untuk menyelesaikan chapter 14 ini aja sampai 5 pertemuan. Saking alotnya pembahasan dari setiap kutipan ya. Dan tidak sia-sia semua ini. Ini penting sekali karena ini yang Tuhan rindu buat jadi bagian kita. Karena ini adalah memasak makanan yang sehat ini adalah satu tugas agama ya. Dan kita tahu di Galatia ada bilang salah satu salah semua. Jadi kalau kita salah mengajarkan kepada anak-anak kita atau tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk memiliki skill atau pengetahuan memasak makanan yang benar, makanan yang sehat ya, itu adalah dosa. Jadi jangan pikir kita tekun, hebat dalam menguduskan hari Sabat, tidak melanggar satupun dari 10 hukum, tapi hukum-hukum yang seperti ini yang Tuhan berikan kepada kita, mempersiapkan makanan dengan baik, ya, itu dilalaikan, ya. Satu salah semua. Jadi biarlah ini jadi perhatian buat kita dan kita puji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk pelajaran ini. Saya secara pribadi sangat tergugah mendapat kekuatan melalui pelajaran ini untuk memikirkan lebih serius bagaimana orang-orang di sekeliling saya, termasuk anak-anak saya, cucu saya, untuk bisa diajarkan. Dan biarlah kerinduan yang sama boleh menjadi bagian saudara dan saudara-saudara sekalian, ya, karena ini adalah salah satu yang Tuhan mau kita miliki, pengetahuan tentang masak makanan yang sehat. Saudara-saudara yang kekasih, terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih untuk sanggahannya, tambahannya, dan chapter 14 sudah selesai. Biarlah melalui pelajaran ini nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
dan